acara pertemuan KKG Gugus Teguh Umar kita pada siang hari kita mulai. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Dilanjutkan acara yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pengisian atau diseminasi P5. Dan yang kelima, lain-lain. Selanjutnya acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Kita menundukkan kepala sejenak agar dalam pelaksanaan kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dipersilakan. Cukup. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Restu Mustika kami persilakan untuk memimpin. Bapak Ibu semua kami persilakan untuk berdiri. Indonesia Raya 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lanjutkan acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama kepada tuan rumah Ibu Sri Rahayu, Sarjana Pendidikan SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Handa selaku Ketua KKG Gugus Teguh Umar, kepada yang kami hormati juga Bapak Ketua KKG ya, keliru saya, betul, Ketua KKG Bapak Mulyati dan Bapak Ibu sekalian yang selalu dibanggakan. Selamat datang dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru Gugus Teguh Umar di SD Nogorejo 2. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada siang hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan KKG di SD Nogorejo 2.
Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang kesasar atau mungkin yang baru perdana Perso SD Negoro 2 yang ada di tengah-tengah kebun. Mungkin tadi bertanya-tanya SD-nya mana, kesasar di mana, ternyata ada di tengah kebun rumput Kolondono. Tadi kesasar bukan Pak? Terima kasih Bapak Ibu, berarti Negoro 2 sudah kemana-mana gitu ya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang dan bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, selamat mengikuti kegiatan KKG di SD ini. Semoga KKG kita hari ini banyak manfaatnya dan kita selalu ikuti terus KKG untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita, khususnya di Kecamatan Argohoya dan terkhusus lagi di Gugus Teguh Umar. Saya selaku tuan rumah dan keluarga besar dari SD Negoro 2 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila kami dalam menyambut Bapak Ibu kurang berkenan di hati, dalam menyiapkan tempat dan menyediakan fasilitasnya kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf sekali lagi dan selamat mengikuti kegiatan KKG hari ini. Semoga berjalan lancar dan banyak manfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya dan sekali lagi kami mohon kerjasamanya, dukungannya untuk kami khususnya SD Negoro 2 agar nanti ke depan bisa lebih maju dan lebih bisa bekerja sama seperti SD dari Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri. Untuk sambutan yang selanjutnya yaitu dari Ketua Gugus Teuku Umar kepada beliau Ibu Sri Handayani, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, terutama tuan rumah, Yayu dan rekan-rekan SD Negeri Negoro 2, kemudian pengurus KKG TUKU Umar, serta Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau Bu Yayu tadi sudah menyampaikan beberapa hal, maka saya hanya menambah saja Bapak Ibu yang sifatnya mungkin hanya pengumuman saja. Ini Bapak Ibu tentang PGRI, bahwa besok pagi itu tanggal 17 itu ada kegiatan lomba senam. Silakan Bapak Ibu yang putra-putrinya mengikuti senam untuk bisa dipersiapkan sebaik-baiknya. Untuk SD ada 41 peserta, untuk SMA hanya 14, kemudian untuk TK lebih dari SMA. Yang perlu diperhatikan untuk SD saja karena pesertanya banyak. Silahkan Bapak Ibu untuk bisa mempersiapkan putra-putrinya dengan sebaik-baiknya. Tempatnya sudah tahu Bapak Ibu, di SMP 1 ya, untuk kegiatan lomba senam SD. Kemudian untuk tanggal 18 Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu untuk bisa mengikuti jalan santai. Kemudian anak-anak kita di mana? Anak-anak kita diberikan pembelajaran jarak jauh. Surat sudah diedarkan, sudah disampaikan pada Bapak Ibu Kepala Sekolah semuanya, berarti dasar hukumnya sudah kuat. Kita memberikan PJJ pada anak-anak pada tanggal 18 November besok Jumat itu dasar hukumnya sudah kuat. Kemudian
perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Jalan Santai ini merupakan gabungan dari kegiatan PGRI dan kegiatan Korpri. Kalau dulu memang pertama kali yang mau mengadakan PGRI, tapi berhubung beberapa hal kerepotan PJ wali kota dan sebagainya, maka digabung besok itu kegiatan untuk HUT Korpri dan HUT PGRI bertempat di Pemkot Bapak Ibu, tempatnya di Pemkot. Kemudian waktunya pukul 7, dress code-nya biru. Bapak Ibu yang tidak mundur nggak apa-apa, ya. Bapak Ibu yang belum mundur kaos PGRI nggak harus pakai itu. Tapi kalau yang sudah mundur silahkan diagem kaosnya itu supaya ada identitas. Oh ini dari Korpri, oh ini dari PGRI dan sebagainya. Silahkan. Kemudian rutenya Bapak Ibu, rutenya nggak jauh. Dari Sukowati kita masuk ke Adi Sucipto, kemudian ke kantor pos itu loh Pak Ibu, ke Pegadaian ke kantor pos, kemudian ke Diponegoro. Diponegoro nggak sampai pojok sana, kita masuk ke yang itu loh, Kampung Stik itu loh Bapak Ibu, ke kiri ke Amaya, Mungkin Siji kita muter tikungan itu di belakang Maya, Hotel Maya. Kemudian nikung kita belok kiri ke Jalan Kartini. Dari Jalan Kartini kita masuk ke Adi Sucipto, kemudian masuk lagi ke Sukowati ke Pemkot. Nggak jauh ya Bapak Ibu? Silahkan. Untuk mendapatkan door prize, Bapak Ibu harus membawa kartu. Kartunya nanti akan disebar oleh panitia. Silakan Bapak Ibu untuk berusaha mendapatkan kartu door prize. Nah, itu untuk kegiatan Jalan Santai tanggal 18 November. Kemudian untuk besok pagi, jangan lupa Bapak Ibu ngagem seragam Korpri, karena besok pagi itu tanggal 17. Kemudian pada kesempatan ini Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada tim voli Kecamatan Argomulyo, ya, cabang Argomulyo, hebat sekali Bapak Ibu. Tim putrinya meraih juara 1 dan tim putranya meraih juara 3. Ini semuanya berkat kegigihan tim voli Argomulyo serta dukungan supporter dari Bapak Ibu yang luar biasa. Argomulyo menjagoi lapangan ya, waduh hebat sekali. Nah ini akan diteruskan Bapak Ibu, diteruskan lomba berikutnya ke tingkat Korwil yang akan dilaksanakan besok Minggu Bapak Ibu di lapangan Wujil. Wujil itu Ungaran ya. Tanggal 20 Bapak Ibu, lomba voli yang dari tingkat ini kota kan mewakili ya. Ini tim kita dan tim-tim yang lain mewakili Salatiga maju ke tingkat Korwil. Akan dilaksanakan di lapangan Wujil Ungaran. Manakala Bapak Ibu mempunyai waktu silahkan supaya tim kita mendapatkan support dari Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu tidak berkesempatan ya paling tidak doanya Bapak Ibu semoga tim kita bisa berjaya di tingkat Korwil ini. Itu dulu Bapak Ibu yang saya sampaikan, karena setelah ini nanti saya juga akan menyampaikan panjang dan lebar. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti, memetik hikmahnya dan memetik hasilnya, kemudian menerapkan, mengimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada Bu Sri Handayani. Video ini tak ngomong sih video. Demikianlah untuk acara sambutan-sambutan. Kita lanjutkan acara yang selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu pengisian diseminasi penguatan profil pelajar Pancasila yang akan diisi oleh beliau Ibu Sri Handayani, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Sri Handayani kami persilakan. Terima kasih. Kembali saya matur di hadapan Bapak Ibu semuanya. Diseminasi kali ini justru saya namakan workshop Bapak Ibu. Kalau diseminasi kan pemaparan biasa ya. Saya khawatir Bapak Ibu nanti tidak tertarik. Oleh karena itu saya mengubahnya menjadi workshop supaya nanti ada hasil kerja dari Bapak Ibu semuanya. Namun sebelumnya mari Bapak Ibu kita ikuti dulu. Kalau anak-anak kita terbiasa menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila, kita pun harus bisa Bapak Ibu. Apa yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila itu mari kita resapi. Kemudian dari peresapan itu nanti timbul satu ide untuk membawa anak-anak ke arah karakter yang diinginkan. Silakan Miss Nia. Selamat datang Pak. Selamat datang kepada Pak Prodik. Bapak Ibu semuanya, untuk tadi kita kelewatan sambutan beliau Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Argomulyo. Kebetulan Bapak Prodik sudah ada di antara kita. Kami persilakan untuk sambutan Bapak Prodik. Langsung mawon nih Pak Rakyat nih. Oh, sabar. Berarti nyanyi dulu Pak ini Pak. Oh, nyanyi mesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu dan Bapak yang sangat saya hormati, Bapak Handayani yang selaku Ketua KKA Gugus DU Umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu kepala sekolah yang selalu mendampingi Bapak Ibu guru. Ini guru kelas apa campur Pak? Campur. Guru kelas untuk mengikuti kegiatan KKG ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekali lagi marilah kita mengucap syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim karena pengote tahu sing bisa. Karena pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di aula ruang kelas ruang kelas SD Nomor 2 ini.
bensin oneng kono-kono bedo perso SD nomor 2 ada yang belum paham. Yeah. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mohon maaf sekali. Biasanya kakak kita dino kemis kayak dino Rebu. Tapi saya masih koordinasi dengan kegiatan HUT Korpri di Kota Salatiga, ya. Karena ternyata saya itu mendua Ibu dan Bapak. Menduanya bagaimana? Karena saya harus memikirkan di Argomulyo, namun di Dinas Pendidikan minta agar teman-teman Argomulyo mendukung Dinas Pendidikan. Gitu benar ya? Ya itu. Tim folinya bagaimana Pak Rotin? Kan biasanya begini Bu dan Bapak, kegiatan Porkopri ini kan unit kecamatan. Nah baru tahun ini Dinas Pendidikan mengadakan atau minta guru-guru untuk memperkuat di sana, sehingga teman-teman yang sudah tergabung di dalam tim kecamatan sebagian dicomoti oleh Dinas Pendidikan. Pripun Pak Rodin niki koordinator folinya ini diambil terus lakopoh wis Dinas Pendidikan ya WDW, Kecamatan Argomulyo WDW, umpamanya atau diambil Dinas Pendidikan ya lakopoh. Karena maaf kita kan sudah tahu peta kekuatan masing-masing unit Korpri kan. Misalnya kalau bola voli itu mesti PDAM, bulu tangkis PDAM, RSU dan sebagainya. Yang penting melu senang ngono Pak. Akhirnya kan itu karena hari kita masing-masing. Termasuk untuk besok hari Jumat pun itu kaos kabeh. Oh, nah, alhamdulillah aku malah burungnya itu banyak. Nah, saya unit sendiri. Saya unit cabang khusus Dinas Pendidikan. Aku mau agak pesen jet, saya Pak kurang dulu. Ya wes lah, pokok seperti teman-teman dapat dulu kan begitu. Seperti Por PGRI kemarin, ya Por PGRI, saya kan ketua cabang khusus PGRI Dinas Pendidikan. Saya tidak ngirim memang sengaja. Ketika saya datang di SMP 1 itu, saya itu kan supporternya Argomulyo. Jadi bukan PGRI Argomulyo. Saya itu ketua cabang khusus Dinas Pendidikan. Nah, enggak apa-apa. Ini aku senang kok. Mbak Tika ini. Ternyata. Enggak, ya. Jadi itu Ibu dan Bapak. Jadi saya mohon maaf sekali. Saya tidak ingin. Yang kemarin ketika di Cendungan 1 saya juga mohon maaf. Kebetulan ada tamu dari FP2KS dulu BPPS kan dari Solo untuk studi ke lapangan di SD Ledok 1. Pikir saya undangan jam 9, aku sudah jam 9:15 sudah di sana. Setengah 11 baru datang. Jam 1 belum pulang. Duh, suasana hujan. Akhirnya saya kirim foto ke Pak Mulyadi ya Pak Mulyadi. Saya mohon maaf. Akhirnya saya kirim foto ke Pak Mulyadi terkait dengan kegiatan itu. Nah aku pikir gawe-gawe begitu. Ibu dan Bapak, ini materinya P5 ya Pak ya. Nah P5 LBK. Saya akan sedikit memberikan karena terkait dengan situasi yang saat ini sedang terjadi di Kota Salatiga. Ya, sedang terjadi di Kota Salatiga. Saya tidak ingin keluarga besar saya, keluarga besar kita semua, khususnya spiritual umat, umumnya Kecamatan Argomulyo terjadi hal yang tidak kita inginkan. Aku tak minta waktu sebentar ya. Itu pola. Nah, itu apa situ? Nah, ini Ibu dan Bapak. Ini kemarin saya penjenengan yang sebagian sudah di Dinas Pendidikan, ada yang sudah mendapatkan. Tapi ada yang perlu mudah-mudahan ya, terkait dengan materi P5 dari sekolah menanggung jawab dan peran P5 ya dan ekstrakurikuler dalam penanggulangan 3 dosa pendidikan dan tindak kekerasan lainnya di satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, ini kita masalah sepele. Nah, saya tahu jangan poin.
Manual tidak apa-apa. Ini peran P5 dan ekstrakurikuler dalam penanggulangan 3 dosa pendidikan dan tindak kekerasan lainnya di satuan pendidikan. Saya berharap, atau kita semua berharap, tentunya tidak terjadi 3 dosa pendidikan. Kemarin, tadi pagi saya melihat di stasiun TV itu di daerah Sumedang atau mana Jawa Barat itu guru menampar muridnya. Setelah dikonfirmasi, ternyata muridnya double. Berulang kali datang terlambat. Nah, berulang kali datang terlambat, dikandani wani kira-kira sama. Guru juga manusia biasa kan? Tak kira. Guru juga manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan juga. Tapi kadung viral di media televisi. Semua bisa memahami kegiatan itu ataupun peristiwa itu. Guru menampar muridnya. Kepala sekolah akhirnya tetap membela gurunya. Tapi kadung viral. Sekarang itu apa-apa viral. Apa-apa viral. Karena apa? Media sosial inilah. Media sosial inilah. Kadang-kadang saya datang terlambat kalau ada yang tidak suka. Pak Korwil datang terlambat KKG. Menggunakan Instagram, apalagi di YouTube atau di medsos yang lain, itu sangat-sangat tidak kita harapkan. Monggo Bapak Ibu, kita di era Merdeka Belajar memang salah satu sarana fasilitas pendidikan kita adalah gadget atau HP. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak, marilah kita mengenal diri kita, mengenal kehidupan dan lingkungan peserta didik. Nak wis ngono kuwi enak. Artinya apa? Sejatinya guru itu siapa toh? Ya toh? Guru itu siapa? Kalau nggak nanti tunjuk-tunjuknya bakal ini mas. Ya. Sebetulnya kita itu siapa? Guru itu tugasnya apa? Tupoksinya guru itu apa? Ya, jejeri apa diri itu apa? Orang mesti bener. Kadang-kadang saya sampai bicara begitu. Ini sidik salah, ini sidik salah. Tapi kalau sudah mengenal diri kita, siapa anak kita? Saya sudah back dulu. Nah, sebelum tak minta di sana itu. Nah, diri kita mengenal kehidupan masyarakat kita itu bagaimana? Lingkungan sekitar kita bagaimana? Lingkungan peserta didik bagaimana? Ya, itu harus mengenal kehidupan dan lingkungan peserta didik. Peserta didik yang ada di Nopo 2 dengan peserta didik yang ada di Tegalrejo 1, bahasa besok kata yang semuanya pernah sana. Tegalrejo 3 rata-rata lingkungannya militer. Anak-anaknya, maaf, boleh dikatakan anak kolong. Didikannya keras. Kadang-kadang di sekolah terbawa juga, karena saya juga pernah mengajar di SD Tegalrejo 2 pada waktu itu. Keras namanya, memberani semuanya. Nah, oleh karena itu mari kita mencoba flashback melihat kemampuan anak kita, anak kehidupan kita, anak kita bagaimana, lingkungan kita bagaimana. Lingkungan di sini dengan lingkungan di gelontongan sana beda juga. Ya, lanjut. Nah, siapa anak kita itu? Lanjut, yuk terus. Waktu 15 tahun sudah menikah. Untung sekarang di era sekarang wilayah kita nggak ada aja. Nah, coba Bapak Ibu lahir tahun 60-an, itu 15 tahun menikah biasa. Wong tua bingung, dua anak umur 20 tahun, wong tua itu apalagi perempuan sudah rasanya sudah nggak nyaman, dianggap maaf perawan tua. Saiki sekarang sudah tidak ada, tapi ini masih terjadi. Susan 13 tahun asisten rumah tangga karena kondisi
kondisi ekonomi. Lanjut Pak. Reza 6 tahun siswa TK, kadang-kadang masih masuk itu, ya lanjut terus. Edi 17 tahun supir angkot. Lanjut. Adi 20 tahun ketua Karang Taruna. Nah ini yang kita harapkan ya, 20 tahun sudah berdiri jadi ketua Karang Taruna. Bayi dalam kandungan terus. Gusti 5 bulan. Nah ini ada contoh anak-anak kita semacam itu. Lanjut Pak. Ya, definisi anak. Yuk. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dulu. Jadi kalau masih secara usia dia masih di bawah 18 tahun, termasuk di dalam kandungan, itu adalah masih anak. Maka menurut ada yang aborsi itu juga kena aturan karena dalam kandungan mendapat perlindungan hukum. Aborsi. Lanjut terus. Nah ini adalah lingkungan anak dan lingkungannya, sistem kesehatan, faktor risiko dan sebagainya. Nah ini. Jadi anak kita itu semacam itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko, faktor-faktor perlindungan, faktor-faktor resilient, ini adalah anak kita. Faktor risiko, sistem hukum, sistem sosial, ya, sistem kesehatan. Nah, di situ ada pengasuh, ada keluarga, orang dewasa lain, guru, dokter, perawat, pekerja. Ini faktor-faktor perlindungan. Jadi guru di situ wajib hukumnya melindungi perkembangan jiwa maupun raganya anak, psikis, ya, termasuk psikisnya. Nanti karena kami akan merujuk pada 3 dosa pendidikan. Lanjut. Ya, faktor yang peserta didik sebagai seorang anak, faktor risiko, yaitu bahaya atau hal negatif atau konsekuensi apa saja yang dihadapi yang menempatkan anak dalam posisi rentan atau potensi bahaya. Ya, itu kadang-kadang anak kita yang dijibit tonggolnya itu yang saya hilang gitu ya. Tapi di sekolah kadang-kadang kita ya lupa. Ya di sekolah kadang-kadang kita lupa saking gemesnya, ya begitu itulah. Mudah-mudahan jangan sampai tangan kita itu berbicara. Faktor resilience, daya tahan atau lenting, yaitu kekuatan internal yang menjadi penguat yang akan menjauhkan dari faktor risiko. Salah satunya adalah guru yang menjadi faktor penguat. Berikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Berikan perlindungan. Faktor perlindungan yaitu aspek eksternal yang akan memberikan perlindungan, mengurangi risiko dan meningkatkan resiliensi, daya tahan. Resiliensi itu artinya daya tahan. Faktor perlindungan. Jadi kita harus memberikan perlindungan kepada anak-anak kita. Ingat, guru adalah orang tua yang kedua di sekolah. Guru wajib hukumnya memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada anak kita. Ya, mungkin ada anak yang nakal, kita lihat lingkungannya dulu kayak apa, orang tuanya kayak apa. Nah, perlu kita panggil orang tuanya kalau semacam itu. Ya, lanjut. Terus masih ada lagi. Saya berharap hak dan kebutuhan peserta didik serta pengaruh utama gender. Haknya apa? Ya, Pak. Nah, hak dasar adalah hak hidup, jelas. Hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak berpartisipasi. Setiap anak punya partisipasi di dalam kelas, dalam pembelajaran. Ojo mung kuwi wae sing didhawuhi. Ojo sing pinter tok aja. Apa meneh ojo sing anake wong sugih tok sing dikongkon-kongkon, sing dijaluki, sing disayang-sayang. Jangan. Berikan hak perlindungan, berikan hak partisipasi di dalam pembelajaran. Ini penting. Ya, kalau hidup jelas kita tidak mungkin hak tumbuh kembang, berkembang. Biarlah anak berkembang sesuai dengan
tes apa? Ya, nah itu harus kita berikan. Ya, lanjut. Ya, prinsip umum hak anak, kepentingan terbaik anak, partisipasi, non diskriminasi. Jangan sampai terjadi non diskriminasi. Ya, lanjut. Apa itu pesan dan cara melindungi diri kekerasan? Ini yang akan kami sampaikan. Fenomena hari ini, korban kekerasan seksual di gereja 10 tahun berjuang sendiri. Itu contoh. Ya, KPAI 153 kekerasan anak terjadi di sekolah, pelakunya mayoritas guru. KPAI. Komisar KPAI sebut kekerasan di pesantren tinggi. Nah, ini lihat Bapak yang saya sampaikan. Ojo masih terjadi di wilayah Argono. Karena sampai saat ini kami sedang memproses ada guru yang tidak baik. Kami proses guru yang mengadakan pelecehan seksual terhadap anak ini di Solotigo. Kami pagi-pagi sudah rapat, lumayan seru. Nanti KPAI ini. Ini yang saya tadi, makanya saya tidak akan berikan sambutan, tapi saya mantul sidik terkait dengan pelecehan seksual. Masih pelecehan seksual biasanya bapak atau ibu? Ibu. Itu. Saya berharap tidak terjadi di Solo, di wilayah Argo Mulyo. Maka saya pengen matur pada panjenengan. Terus. Apa itu terhadap anak? Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran. Secara fisik, tadi saya sudah ngatur. Ojo bisa ngorok tangan. Ngomong jewer, jiwit, nak perlu. Ojo. Itu terang demi kita semuanya, ya, demi kita semuanya, ya. Psikis terjadi pembulian. Kita ingat 3 dosa tiga. Opo, coba. Bullying, Intoleransi, pelecehan seksual, perundungan, intoleransi. Ojo ngasih. Ya, Pak Bro sudah berulang kali. Jangan sampai terjadi di lingkungan sekitar kita. Ben anak itu merasa nyaman, merasa terlindungi. Iya. Masing-masing anak punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi sampai pada diskriminasi, intoleransi. Ingat, Solotigo itu kota tertoleran di Indonesia. Yang pernah pertama juara 1, akhirnya yang tahun terakhir itu juara 2 apa 3? Se-Indonesia. Ini adalah aset kita. Lah aset ono guru kok berbuat intoleransi. Ya. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Jadi masalah apa ucapkan Natal haram, ini haram, harus kita ucapkan haram. Berarti manusia ini tidak usah diperbesar masalah agama. Lakum dinukum wali ya, melihati. Bagiku agamaku, bagiku agamaku. Ayo dong kita dari tinggi. Lagi mana? Bagiku agamamu. Lakum Quran kan gitu. Lakum dinukum melihati dulu ya bagi. Benar ya, alhamdulillah. Berarti aku salah. Lakum dinukum melihati. Bagimu agamamu. Kau ini gereja lah. Kau Natal ya Natal lah. Aku poso, aku tarweh. Nah aku bodoh, ayo malah bodoh gitu. Suatu Idul Fitri kita sendiri hak kita masing-masing. Apalagi terjadi kekerasan seksual. Astagfirullahaladzim. Orang guru, ya.
Maka saya sampai merunduk-runduk minta waktu untuk ngatur sebentar. Ojo ngesek digugus umat itu terjadi semacam ini pada khususnya argomole pada umumnya. Itu bahaya itu. Dan penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, penelantaran. Kalau kita ngantar anak, ya kita antar sampai selesai. Meskipun itu ada orang tuanya, ya, meskipun itu ada orang tuanya, ya kita tunggu ya Bu Tuti ya. Iya, antar misalkan ada lomba dokter kecil, ada lomba ini, ada lomba mapsi, ya, ada lomba mapsi. Ya kita antar, kita tunggui, karena kita sudah dapat dapur dari ibu bapak kepala sekolah. Berulang kali saya di mana-mana saya matur. Bapak ibu kepala sekolah itu seorang top leader di satuan pendidikan masing-masing. Di mana saya matur begitu. Maka panjenengan yang maaf yang jadi guru ya harus patuh. Namanya loyalitas. Loyal pada privat hukumnya fardu ain. Kan fardu ain ibu ya. Bapak saya berbeda. Saya wajib yang harus dilaksanakan. Siapapun kepala sekolahnya. Ojo dengar, injil ibu, injil bapak, dan burik ini. Kepala sekolah pergi, anak dua boleh pulang. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kepala sekolah itu tak dengan tanda kutip duwe 3D itu ya, aku sebelah balik matur di mana-mana. Apa? Di pertama apa? Dawuh. Pak Tika, udah dirampungnya laporannya. Jiwa. Ya, Pak Mul, ayo laporannya dirampungnya. Ijih Bu. Ijih uji tenangan. Dawuh. Pripun Pak Bu? Aduh, bukan gawe ada di mana. Danu, buat danu, piye Pak Mun? Wis rampung napa dereng? Iki tak diminta kantor laporan. Aku mboten sanggup. Piye? Nek sanggup ya sanggup. Ngomong iki. Jenenge apa? Nah, diberi kepala sekolah, ojo sakit hati karena itu sudah secara hukum dia punya legalitas. Yang ada stempel jauh dari Pak Wali untuk menjadi pimpinan di sekolah panjenengan. Dawuh ndanu tunggu wis jadi pasal lama ini masih berlaku. Iya Bu ya. Nah dari kepala sekolah jina ya. Iya, jadi tandai lalu kita. Tanya laporan terus segera. Sampai bapak kita dipakai laporan itu jadi pertanyaan koleksi. Kan begitu mestinya. Iya. Dawuh. Ndanu cukup. Usahakan yang dijagus. Bukan saya membela kepala sekolah. Salah satu tuh porsinya kepala sekolah itu semacam itu. Ya. Atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya, lanjut. Bentuk-bentuk kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan tadi sudah semacam itu, secara fisik, moro tangan, moro sikil, dan sebagainya. Psikis emosional membunyi-bunyiin. Membunyi-bunyiin apa? Ini oh lah dasar jeritan kayak ngono lagi dia berarti ramung. Anak itu kebetulan kulitnya tidak boleh. Secara psikis, tadi aku dimarahin bu guru saya dibilang hitam Pak, maaf. Padahal saya cantik ya Pak. Iya deh, adik cantik. Iya. Olah keriting loh, padahal tidak benar. Ini keriting ini.
Awas ya, tidak boleh. Salam sih, tidak boleh. Maaf, saya biar lulus ya, Mas. Saya dipoyokin guru, dibilang kritik. Tidak pakai anugerah sakit. Namun dipakai tidak biar kakak bilang muslim. Itu Pak, tapi usia jangan sampai. Apalagi cacat fisik. Ya, cacat fisik. Oleh dengklang. Dengklang itu. Pindah. Dia itu orang yang cacat secara fisik itu, dia itu kurang diapa-apa deh, ya Pak ya. Kurang diapa-apa nih, wes kadang-kadang wes rendah diri. Justru kita lupa, anak itu punya kelebihan tertentu yang kita tidak tahu. Apa ngira aku mulya Tegarjo 5 bisa juara provinsi. Jadi dia punya bakat tertentu. Dia punya bakat yang hebat. Dia punya bakat hebat. Dalam waktu 2 minggu itu dia dapat piala 5 atau berapa ya? Gak turun kabar itu di Saskia Pak Kedai. Ya itu. Berarti kita harus pandai-pandai menggali potensi anak. Ya. Nah, seksual penelantaran, ya, eksploitasi ijek cilik wis dikon nyambut. Kita ingat batas anak itu tadi usia berapa itu Bapak? 18. Nah, 18 tahun kon nyambut gawe ya wis rada mepet. Tapi era sekarang anak-anak seusia begitu kadang-kadang juga belum tahu. Nak zaman cilik aku balik ke sekolah 12 kon ngarit. Iya ra Mas Alif. Aku 12 ngarit, 12 golek kayu. Iya, masa ini sudah antar jemput. Kalau dulu saya tenang balik ke sekolah 12 golek damai. Betul, SMP saya ke sekolah begitu damai. Gak damai, damai ya, pakan sapi ya. Nah sekarang itu tidak boleh, penelantaran dan eksploitasi. Jadi setiap jenis kekerasan terhadap anak berdampak terhadap perkembangan psikologis, emosional, dan fisik. Ingat di saat itu sekali lagi, jangan perlakukan anak yang cacat fisik. Sekali lagi, perlu kita dorong, perlu kita beri penerima di dalam kelas. Dia diawali dibuk ngeke wis dhewe sekolah. Siapa saja. Kalau dalam sewu wong sing maaf tangannya buntung satu atau matanya enggak bisa lihat satu, dia taman 3 saja dia sudah kosong. Iya benar. Betul. Ya, apalagi terhadap anak. Karena akan berdampak pada perkembangan psikologis, emosional dan fisik. Lanjut. Nah, kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan fisik. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit atau luka pada tubuh anak. Maaf ya, Bapak Ibu guru olahraga, hati-hati kalau di lapangan. Ya, hati-hati kalau di lapangan. Karena nanti kalau kita tidak hati-hati akan terjadi itu, meskipun dia secara itu, tapi emosi kita tolong dikendalikan. Ya, lanjut kekerasan fisik jelas. Nah, kekerasan psikis, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, termasuk merendahkan martabat, memperlakukan anak dan diskriminasi. Jelas tadi, meremehkan, mengejek, membentak, dalam buah. Dibilang gitu kira-kira panjenengan sebagai orang tua ikhlas enggak? Enggak. Anak kalau niku pakai bu, kalau titipin jenengan itu panjenengan guru nak ben anak goblok. Namun anakku tak pindah niku di mana anak kalau tunjang anak goblok. Nanti kalau kita gitu, orang tuanya datang, wah aku tadi dibilang goblok oleh guru ya, orang tuanya tekor. Iya. Tidak boleh.
jajan maaf lingkungan di Pancuran, Kaliyoso, Mas Panji ya, Karangpete, Mas Panji ya, Pak Mulya, pernah alumni sama ya Pak Mulya, alumni Karangpete iki ya. Pinternya bejo Pak, aku tahu Pak. Jadi teman saya, kui mungkin sampai emosi bucek Pak kabar, Pak, ini kan kayak Pak ini malah berdua begini. Yakin, sorry. Untuk saya sudah kenal baik dengan orang tua itu. Ini apa tuh Pak? Lu kita Pak, aku kita Pak, aku gede ke anak, ibu niku selalu Pak. Ibu ini selalu anak aku yang ngomong itu tak keplak, aku tak cerita tahu, lah kan ini keplak. Yang bersama Pak, begini, tak jauh ngomong. Bu, tolong gawe kekunjukan. Tanya foto yang pertama. Tanya, gak usah semalam tadi sampai langsung. Alhamdulillah. Pancuran. Suwari ketika saya ngajar di SD Kota Winangun 11. Jangan mulai. Guru tadi tak berpelayu, tunggu tak kembali. Motor tinggal ini sih. Usul itu disibuk. Nanti berdutan dari repot. Kamu sekarang itu aku Pancuran minta karena peteki ngomong gitu Pak. Yang alami saya pernah tapi guru lain. Ya. Dengan guru lain. Iya artinya kan tahu lah situasinya semacam itu tahu. Situasi semacam itu tahu. Ngerti masyarakat sana dengan sini beda. Maka kenali masyarakat tadi, kenali lingkungan anak. Betul. Betul Pak. Saya mencoba kan. Betul saya Pak. Betul. Ya saya Pak. Wah, kalau tujuannya Pak, ya. Aku tuh ini. Kalau dia sudah minum, ya apalagi mau merokok, redahlah dia. Untuk apa? Mahmud Pak, tenang. Karena apa tadi? Membentak, menyaksikan apalagi bisa memukul, mengancam, menghukum, mengabaikan, mempermalukan di depan umum, menjadikan anak sasaran kemarahan dan distrust. Ya, tapi salah, saya kira itu. Orang itu. Ini ya. Jadi itu ibu dan bapak, kekerasan psikis, ya, lanjut. Kekerasan seksual, keterlibatan dalam kekerasan seksual apapun baik kontak ataupun non kontak. Contoh meraba alat kelamin dan atau payudara. Mencium, perkosaan, sodomi, promosi pornografi yang merupakan anak dan pelibatan anak dalam pertunjukan seksual. Contoh kekerasan kekerasan seksual non kontak, menontonkan gambar atau video porno, itu juga kekerasan seksual. Memotret atau memvideo anak dalam keadaan tidak senonoh. Bangun dudui gambar porno, didudui. Ini juga kekerasan seksual, pembulian. Gak boleh, tidak boleh. Saya berharap kasus yang tadi pagi kita misalkan itu aman. Artinya bisa kami selesaikan. Dan sekali lagi saya mohon khusus juga di rumah ataupun ke asal model jangan sampai terjadi. Apa mau bisa guru anak orang guru itu ya Allah. Guru itu ya nama yang menunggu ya. Memvideo anak dalam keadaan sesama, mengucapkan dan mengirim kata atau istilah yang mengandung unsur seks, menunjukkan perilaku provokatif secara seksual, memperjualbelikan dan atau menyebarluaskan dan atau meminta gambar foto video anak dalam keadaan tidak senonoh. Ya. Sekarang gambar kan mudah sekali kita cari di sini. Iya kan tidak? Mudah sekali kita cari di sini, kita dudukin yang anak itu sudah tidak boleh. Itu pelanggaran. Apalagi sampai terjadi kontak fisik. Ya, ibu dan bapak ya, tolong itu. Lanjut. Bentuk-bentuk penelaran, mengabaikan kebutuhan anak secara kronis dan melakukan membiarkan jika anak melakukan sesuatu yang membahayakan. Penelaran harus PNS
ayo bemak tidur yo bekapok bisa penelantaran itu penelantaran ini kemarin saya melihat di mana di TV Pak, ada anak perempuan usia 13 tahun ditinggal oleh ibu tirinya di pom bensin daerah Klaten. Penelantaran servis itu. Ada anak yang berkelahi, biar itu benjut kabeh wis ben kono. Boleh enggak? Enggak boleh. Ini penelantaran. Ya, bagaimana sekolah itu menjadi surga bagi anak-anak. Mimpi kita kan semacam itu. Damai, nyaman, tentram kan begitu. Ya, lanjut. Eksploitasi kreativitas yang ditunjukkan untuk memanfaatkan anak untuk kepentingan sendiri atau orang lain dan memanfaatkan tenaga anak, termasuk di dalamnya eksploitasi ekonomi dan eksploitasi sosial. Contoh, anak yang diracunkan, jelas. Pornografi anak yang digunakan untuk memancing rasa iba. Oh, gendong bayi ngapain kita? Jangan anak orang. Nanti orang sepanjang jalan mana tak Muhyamin kantor pos sampai dinas pendidikan, sampai lapangan Pancasila. Nah Jumat tidak melihat jam 8-9 mesti ada ibu-ibu gendong anak. Iya Pak ya? Iya banyak sama. Ini ada contoh tindakan yang namanya apa tadi, mengeksploitasi anak dan belum tentu anak sendiri itu. Anak cilik gitu. Nah Jumat berkah kan tuh pasti banyak sekali orang memberikan nasi atau minuman atau apa di sepanjang jalan itu. Iya, eksploitasi, ya, mancing rasa iba, memanfaatkan usia 12-15 tahun di atas jam 3 jam per hari. Mulai kerja ya nak 12-15 ya 3 jam per hari. Ya. Pekerja anak yang berbahaya seperti memecah batu, menyelam ambil mutiara, pekerja kasar lainnya, perkawinan anak. Jadi kan ingat kasus saya uji Bu Handaya. Kalian pada Mutia 13 tahun dipaksa menikah dengan saya uji yang usianya hampir 45 ya. Waktu itu tahun 90-an ya Bu ya. Berapa? Sekarang bagaimana perkembangan psikis Mutia istrinya? Dia jadi pemurung, dia jadi pendiam, pemalu. Tapi orang tuanya boleh. Sampai KPAI, ya, Komnas Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak, Kak Seto turun tangan sampai ke sana. Murung dia akhirnya berkembang tidak seperti biasanya. Orangnya cantik, pintar. Iya, tapi masih 13 tahun. Nikahnya mau berapa? Nah perempuan nih loh 21 tahun. Nah laki-laki 25. Idealnya ngono. Jadi ibaratnya dia secara pikir, secara psikis wis matang. Ibarat benih ya wis tuwa tenan sing ditandur. Usia menikah itu antara itu. Laki-laki 25 tahun idealnya sudah punya tanggung jawab. Maka yang nikah muda rata-rata sukses apa enggak? Enggak. Mesti terjadi perceraian karena egonya masih tinggi, emosionalnya masih tinggi. Gede-gede sudah melesu. Orangnya sih lesu meneh. Yang itu ya orang kalah, ngamuk, mani. Nah inilah. Tapi kalau usianya sudah 21 tahun dan 25 tahun insya Allah itu. Ya. Terus perundungan mengandung 3 kata meliputi disengaja untuk menyakiti. Jadi terjadi secara berulang-ulang. Jadi pengertian perundungan monokui atau bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja, ya, oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Perundungan memiliki bentuk pola-pola tingkah laku yang kronis
yang dilakukan berulang kali untuk mempertahankan kekuasaan yang tidak sesuai. Kemarin Pak PJ ketika di suatu sekolah bilang begitu, Anda pernah dibully sama teman-teman? Iya Pak, saya pernah. Anaknya itu jujur. Itu teman saya, namanya siapa? Dipanggilnya tikus Pak. Kok dipanggil tikus? Iya Pak, nggak tahu siapa yang panggil. Ini Pak. Akhirnya dia itu dipanggil. Bener deh kamu dipanggil tikus sama teman-temanmu. Iya Pak. Ya kamu sakit hati apa enggak? Ya sakit hati tuh Pak. Akhirnya dirangkul Pak PJ. Diam-diam. Maunya bercanda. Bilqis jenenge Bilqis. Tapi dia tikus. Sampai Pak Wali mesake itu, dah kamu tidak apa, dia apa, uang atau sepeda. Betul. Untuk untuk membangkitkan semangatnya Bilqis tadi, ya, malam tadi dikasih hadiah sepeda oleh Pak Wali. Betul. Saya tahu sendiri. Saya di depan sendiri begitu. Ya, maka itu kan Bapak. Perundungan pada tingkat aktif yaitu disengaja untuk menyakiti. Terjadi secara berulang-ulang. Bulan baleni meneh. Bilqis tikus. Kadang-kadang anak begitu ya. Benar-benar cantik, tinggi begitu cantik. Ya. Terus ada perbedaan kekuasaan. Biasanya gangster-gangsteran. Hati-hati. Anak-anak bentuk kelompok masing-masing. Kelompok yang kuat mesti menyerang yang lemah. Pasti itu. Pemenang yang uang ini, saya mau duitnya oke, biasanya sudah dipalaki. Kita tidak tahu. Coba besok Bapak ditanya, kamu pernah dipalak dengan temanmu belum? Jujur saja, sudah Pak. Sering atau ya sekali? Sering Pak. Karena sering itu hati-hati. Kalau minta sekali itu mungkin dia pas gak punya uang, mau jajan gak punya duit, aku tidak duitnya, mungkin. Tapi setiap saat, nah ini, lanjut. Nah ini bentuk perundungan, ya, bentuk perundungan. Ini perilaku nonverbal langsung melihat sinis, ya dah, ya dah. Menampilkan ekspresi merendahkan, mengancam, mengejek, menjulurkan lidah. Nggak ada ini, perundungan ini. Iya tak, sampai melakukan fisik dan pada korban. Perilaku nonverbal tidak langsung berupa manipulasi persahabatan, mengucilkan atau mengabaikan, mengirim surat kaleng sampai mendiamkan seseorang. Juta ke koncone kuwi yo termasuk perundungan. Padahal nanggon sewu, nanggon Islam kan begitu ya, lebih dari 3 hari memutus tali bersaudara. Nah, kadang-kadang tiba-tiba pun tidak jengkel Pak. Anggapnya dia aku dipoyoki wae Pak, aku harus minggir. Itu lebih baik. Ngerti? Iya. Mengucilkan juga. Pelecehan seksual tindakan ini termasuk kategori kekerasan fisik atau verbal. Cyberbullying, tidak tindakan kekerasan dengan cara menyakiti orang lain melalui media elektronik seperti memberi komentar jelek, pencemaran nama baik lewat media sosial. Kapok Nikita Mirzani. Kenal Nikita Mirzani? Warna-warna? Iya. Wah, bicara saja kayak begitu ya. Iya kan? Sekarang baru tahu rasa ini. Iya kan? Iya, dia kan maaf, nyinyir ya bahasanya. Nyinyir ya. Ini kita itu orangnya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk. Dan itu pembelajaran bagi kita. Iya, perbuatan tidak menyenangkan. Lanjut. Nah ini perundungan vertikal bullying adalah bentuk perundungan yang dilakukan oleh senior kepada junior. Jenis bullying ini dilakukan biasanya secara fisik, verbal, relasional atau cyberbullying. Jadi ini kadang-kala ibu dan bapak di sekolah-sekolah militer, di pondok-pondok pesantren, ya, dan pelantikan mewah, pelantikan pramuka apa itu kan kadang-kala sok di perkoto, di pelonco. Aku tahu di pelonco Mas Yadi. Belum tahu. Oh, jangan SPG yuk.
SPG itu peloncongan tenang kok. Tenang, anjlok tanda tangan aku sing kelingan ya. Mas, kula nyuwun tanda tangan ya Mas. Padahal sanksinya mau selesai bukunya itu ya Bu ya. Buku masih ingat ya. Hukumannya dibilang tanda tanganmu untuk piro, tanda tanganmu untuk piro. Hitung semua. Sing itu oke, jadi yang terbaik. Nah, sing ora kok sithik itu sendiri, juliki ratu malas atau raja malas kali kan ratu. Juara kan berarti. Aku pernah Bu, aku sing malu. Ya, tanda tangani ning dulu kae jengkane bae kae. Kon jengkane bae ki gogok. Jengkane ya saya demi mendapatkan tanda tangan, saya masih ingat sekali. Ya, oleh karena itu Ibu dan Bapak, pelonconan sekarang sudah tidak boleh. Iya. Ya, jadi waktu itu memang benar-benar kita dididik yang terbaik, jajannya tujuannya, tapi akhirnya terjadi hal yang tidak inginkan. Sing ora trimo yang bertambah nih. Ingat waktu penutupan. Apa yang terjadi? Pak Bos nggak berani ulang kan? Iya kan? Bukti ingat? Iya, aku malu nyekat. Aku malu nyekat. Ya itu, itu zaman dia. Yang sekarang sudah tidak berlaku. Ya itu. Di Indonesia, praktika bilik ini cenderung dianggap wajar pada siklus. Sedangkan pada jenjang pendidikan lebih tinggi, terkadang praktika bilik dilakukan secara sistematis di dalam program orientasi siswa baru. Program orientasi siswa baru, biasanya di kalangan militer. Sampai terjadi ada yang terbunuh kemarin di daerah Sumatera ada, ya karena datang terlambat, disiksa diajar oleh kakak kelasnya. Lanjut, nah ini si berbalik ya sudah, terus. Nah, klasifikasi korban perundungan. Setiap anak berpeluang menjadi korban. Berikut klasifikasinya. Tampilan fisik yang berbeda dari anak lainnya. Tadi saya sudah matur, warna kulitnya beda. Nah, badannya, bentuk badannya, undangannya bandit, seorang. Ya Pak ya, orang ya Pak ya. Nah, rambut kurus, gemuk dan lain-lain. Tampilan fisik. Nah, kemampuan anak dari berbagai aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa dan sebagainya. Tapi Pak Haji Bolot itu wah terkenal ya. Aziz Gagap ini wah terkenal ya karena kegagapannya ya. Jadi nggak boleh. Ada sosial ekonomi anak dengan sosial ekonomi keluarga yang kurang atau berbeda sehingga anak terlalu dimanja. Jadi si supir biasanya membeli anak yang mudah mampu. Ada sedikit seperti ya wes dengan psikologis awal. Ya, terus membantu mengurangi dampak dari luka, terus. Nah, 3 prinsip umum dari DPA. 1, look melihat, listen mendengar, hubungi. Jadi kalau ada panjenengan melihat atau panjenengan mendengar, segera ada kontak, segera ada koordinasi. Ojo menang, aku jadi ngerti apa. Tapi orang bukan dari isi itu Pak Wongkocok Dewi kok Pak. Begitu melihat atau mendengar segera adakan koordinasi. Nah di sekolah ya koordinasi dengan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Saya yakin di sekolah itu di samping kepala sekolah pasti ada yang menjadi panutan. Guru saya lihat di situ yang mesti menjadi panutan dari teman-teman di samping Bapak Ibu kepala sekolah. Lanjut. Nah, lihat, cukup. Berarti masih ada isian. Ya, itu adalah sekilas Bapak Ibu perundungan yang harus dan wajib kita hindari. Ya, wajib kita hindari. Jangan sampai terjadi. Pokoknya berbuat yang baik. Insya Allah lelah panjenengan akan berubah menjadi alhamdulillah dan berkah. Karena apa yang pilihan panjenengan adalah di dunia pendidikan. Pilihan panjenengan adalah menjadi guru. Mas jadi guru ya wis toko sing guru mati. Ya, itu Ibu dan Bapak. Saya berupaya, saya mohon maaf Pak Mulya Ibu Anda. Tadi saya potong pembicaraan panjenengan karena ini sesuatu yang urgent sekali
Dan sivitannya emergensi harus saya sampaikan pada panjenengan. Ya, aku ini guru di sini satu terjadi perundungan terhadap siswa. Ya, perundungan terhadap teman-teman guru, apalagi terhadap pendidikan. Ya, ada di bawah itu nggih, sing api-api mawon, nggih, itu ibu dan bapak yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prodik MPD yang telah memberikan pengisiannya tentang perundungan maupun bullying terhadap anak-anak didik kita. Kita lanjutkan acara inti kita, yaitu pengisian dari Ibu Sri Handayani. Pada beliau kami persilahkan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ya di sini ya di sana ya. Untuk pertama, silahkan Bapak Ibu perhatikan, ini ada lagu Profil Pelajar Pancasila. Silakan kita ikuti lagu ini, kita resapi, kemudian kita bayangkan apa yang akan kita lakukan untuk anak-anak kita. Silakan Bisnya. Bapak Ibu, silahkan berdiri dulu. Kita yel-yel dulu supaya semangat. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Siapa kita? ASN Indonesia. Di mana kita? Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Asesmen apa? Mewujudkan Satuan Pendidikan. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tepuk tangan untuk semuanya.
Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, profil pelajar Pancasila sedang digaung-gaungkan. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Mbak Fana, silakan kertasnya dibagi untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya, saya ingin mendapatkan jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Apa sih yang dimaksud profil pelajar Pancasila itu? Tolong bisa dibantu untuk di belakang, Mbak Tisha. Tolong tuliskan Bapak Ibu, tuliskan di kertas itu menurut Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu apa? Sedang digaung-gaungkan Bapak Ibu profil pelajar Pancasila di mana-mana. Sebenarnya apa sih profil pelajar Pancasila itu? Tidak usah diberi nama Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu aja. Kalau sudah, tolong diambil dari belakang. Mas Amin, tolong diambilkan dari belakang hasilnya. Asisten. Ada kendala? Matiin dulu. Kemungkinan ini. Oh, si kabel. Tapi mau boleh Pak Rudi bisa. Belum ada mau. Yang pedes nih. Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan menilai, cuma saya akan membaca. Kemudian mari Bapak Ibu, ya, sambil ada yang membetulkan ini karena kita memanfaatkan waktu Bapak Ibu. Ya. Profil pelajar Pancasila, sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik
Profil pelajar Pancasila mewujudkan pelajar yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Mewujudkan pelajar yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mewujudkan anak yang berkarakter sesuai 5 sila yang ada di Pancasila. Upaya untuk mewujudkan siswa-siswi memiliki jiwa Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan termasuk ketika belajar. Kemudian ini anak dan teguh kepada Tuhan, mandiri, berkebinekaan global. Profil pelajar adalah wajah atau wujud nyata dari seorang pelajar yang berpancasila. Standar kompetensi yang dirumuskan terpadu. Mewujudkan pelajar yang berasas Pancasila. Figur pelajar yang jujur, kreatif, inovatif, bertakwa kepada Tuhan, berbudi luhur, mandiri dan berwawasan global. Karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar yang mencerminkan nilai Pancasila, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Siswa yang memiliki kepribadian yang mencerminkan butir-butir Pancasila, yang memiliki karakter sesuai butir-butir Pancasila tersebut. Profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Peserta didik atau pelajar yang mempunyai karakter yang didasarkan nilai-nilai pada Pancasila. Output pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila adalah output pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila menciptakan atau mewujudkan anak beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan kritis. Mewujudkan pelajar yang mengenal, mengerti, dan mengamalkan sila-sila Pancasila. SKL secara terpadu yang terdiri dari 6 kompetensi: beriman, bertakwa, berkepribadian global, mandiri. Identitas dalam kegiatan belajar yang mencerminkan jiwa dalam Pancasila dalam diri peserta didik untuk bernalar kritis, mandiri, bergotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila adalah mewujudkan pelajar yang berkarakter, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, dan kreatif berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Terakhir Bapak Ibu, P5 ada 6 karakter: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Tepuk tangan untuk semuanya Bapak Ibu. Hebat. Iya, semuanya ini betul. Betul bahwa profil pelajar Pancasila itu sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh pelajar Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kemudian Bapak Ibu, sejalankah profil pelajar Pancasila dengan kurikulum merdeka? Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, sejalankah profil pelajar Pancasila dengan kurikulum merdeka? Sangat sejajar Bapak Ibu. Justru ini saling berkaitan. Karena apa? Fokus pendidikan
yang dibangun oleh kurikulum Merdeka adalah meningkatkan hasil belajar dalam bidang akademik dan karakter. Jadi dua-duanya sejalan Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena kita berada di sekolah dasar di mana anak-anaknya usia-usia emas, usia-usia kecil semacam itu. Mari, tunas-tunas Pancasila itu kita didik menjadi generasi yang Pancasilais. Oleh karena itu Bapak Ibu, diperlukan suatu cara supaya anak-anak ini berjiwa Pancasila Bapak Ibu. Bagaimanakah cara menginternalisasi anak-anak supaya anak-anak berjiwa Pancasila? Maka diperlukan satu kondisi pembelajaran, lingkungan belajar yang kondusif. Maka pada hari ini tidak salah kalau pemerintah menggulirkan satu acara, yaitu sosialisasikan yang namanya P5 LBK, yaitu penguatan proyek pelajar Pancasila dalam lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang kondusif yang bagaimana Bapak Ibu? Pak Rotit tadi sudah banyak menjelaskan. Lingkungan belajar yang kondusif yang harus kita ciptakan untuk anak-anak kita. Ada ya Bapak Ibu. Kita sebentar ya Bapak Ibu, kita kasih sebentar. Saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati. Tadi Pak Korwil sudah banyak menjelaskan tentang pembelajaran yang manusiawi, pembelajaran yang diharapkan, kemudian pembelajaran yang dilarang, harus bagaimana terhadap anak dan sebagainya. Benar, anak-anak ini mempunyai berbagai macam kompetensi di dalam satu kelas. Kompetensinya macam-macam, kemampuannya macam-macam. Kemudian tugas kita lah mendidik mereka, mengarahkan mereka, mencari, menemukan bakat yang ada di dalam
diri anak-anak semuanya. Kemudian Bapak Ibu, sepandai apapun anak-anak kita, tapi tidak dilandasi dengan karakter yang baik, nggak ada artinya. Sarjana, S3, bahkan doktor, tapi mereka ketika menjadi pegawai akhirnya korupsi dan sebagainya. Ini satu indikator bahwa karakter yang mereka miliki enggak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, keprihatinan bangsa Indonesia itu sekarang ada profil pelajar Pancasila seperti ini, kemudian kondisi belajar supaya anak-anak bisa menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu harus dijembatani, yaitu dengan lingkungan belajar yang kondusif. Jangan membeda-bedakan, itu saja yang ditunjuk, itu saja yang disuruh maju, itu saja yang diberi pujian. Jangan, semuanya sama. Nah, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu semuanya, ketika upacara Hari Pahlawan kemarin, kami mengadakan satu acara, yaitu mini drama. Karena saya ingin ketika saya menjadi inspektur upacara, apa yang saya jelaskan pada anak-anak ini benar-benar ada di otaknya. Kemudian anak-anak benar-benar pengen tahu tentang apa itu Hari Pahlawan dan sebagainya. Maka kami berdiskusi dengan anak-anak. Berdiskusinya singkat. Itu terjadi hari Selasa, tanggal 8. Anak-anak kita akan mengadakan upacara Hari Pahlawan. Gimana kalau kita mengadakan satu atraksi? Setelah upacara kita mengadakan drama. Wow, mereka sudah antusias sekali. Maka silakan Bapak Ibu perhatikan bersani video yang ada di sini, video sederhana. Setelah Bapak Ibu mersani video yang ada, nanti kami memberikan tugas. Saya memberikan tugas. Tugasnya begini Bapak Ibu. Ini dibagi menjadi 6 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 1, ini kelompok 2. Kemudian ini kelompok 3. Ini kelompok ini kelompok 1 sini, kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2 ini, kelompok 3 itu. Kelompok 4 ini, kelompok 5. Ini toh Bu. 1, 2. Enggak jadi nanti 1, 2, 3. 1, ini 2, ini 2, ini 3, itu 4, itu 5, sana 6. Gini Bapak Ibu. Kelompok 1 mengamati. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Nah, dimensi pertama dari video tadi diamati. Mana yang termasuk dimensi 1? Dari video itu diamati mana yang termasuk dimensi 2. Kemudian kelompok 3 mengamati apa-apa yang masuk dalam dimensi 3. Dimensi 4, dimensi 5, dan dimensi 6. Apa Bu? Dimensi 2. Buka 6 dimensi sih Bu. Di apa? Bapak Ibu saya mohon maaf saya mendahului. Oke. Nuwun Pak Kade. Dimensi 1 berarti nanti melihat mana dimensi beriman, bertakwa dan seterusnya. Dimensi 2 berkebinekaan globalnya mana? Kelompok 3 gotong royongnya mana? Kelompok 4 mandirinya di mana? Kelompok 5 bernalar kritisnya yang mana? Kemudian kelompok 6 yang terakhir adalah kreativitasnya di mana?
Saya pada waktu itu juga mengatakan pada anak-anak, kita mau ada pemeran Belanda, Inggris dan Belanda. Belanda dan Inggris itu gimana ya? Saya gitu, pakai wig bu, punya wig enggak? Enggak punya. Kalau beli kan mahal ya Bapak Ibu, mesti menyusahkan orang tua. Dia punya kreativitas sendiri. Bu gimana bu? Bikin ini rambut dari ceting gitu. Akhirnya mereka punya ide bikin rambut dari ceting. Itu mereka sendiri. Nah, silakan dibersani walaupun ini videonya sangat sederhana dan banyak kekurangannya. Silakan Miss Nia. Oh iya Bu. Diserahkan segera dan mereka meminta agar semua rakyat Indonesia angkat tangan dan menyerah kepada Inggris dan Belanda. Apalagi dengan meninggalnya Jenderal Malabai, tentara Inggris yang pada waktu itu digemari tentara Belanda marah besar. Inilah tentara Inggris. Sekitar sase. Iki bermutu. Nah, sketsanya bener. Saya ini presentasi Bu Muji.
Surabaya. Tanggal 10 November pasti ada singkat Inggris akan adalah mendukung asosiasi oleh karena itu, karena Surabaya masih di bumi Agustan, maka orang-orang tua, orang-orang yang sudah sakit, anak-anak kecil, ibu-ibu muda harus diselamatkan dari kota Surabaya. Maka terjadilah pengungsian besar-besaran. Dipersiapkan kita di luar kelas 5. Kurang keras mas. Kono ora iso mas. Mau sebenarnya. Iki apa jawaban? Bukan banternya tolong bu. Kan lah. Kowe menawa iso bu. Bikin keras gitu loh. Bahwa sejak jam 6 pagi, Surabaya sudah di bumi Agustan. Maka terjadilah pertempuran itu. Pertempuran 10 November Surabaya. Ini tentara ini meninggal buat yang menyebut nyawanya kata tiba tentara ini udah mundur teko tiba lucu bener baru benar oh tidur Mereka menolong ini kemanusiaan. Silakan. ini loh dari medisnya beraneka dari agama gitu ada jilbab brandnya warna kulit bentuk rambut udah keren berasal dari latar belakang yang berbeda. Indonesia yang merdeka 17 Agustus tahun 1945. Pada hari ini, 10 November, Ini bagus betul telah kecil menunjukkan diri bahwa Indonesia eksis, negara yang besar. Inilah negara Indonesia. Tepuk tangan untuk negara Indonesia.
Demikian Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menuliskan kelompok 1 berarti dimensi 1, kelompok 2 mana yang termasuk dimensi 2. Demikian juga sampai kelompok 6 mana yang termasuk dimensi 6. Ada somasi apa enggak? Pokoknya nih solasi. Karena tak selok ketok ya. Kenapa Lem ditulis apa? aja itu kan cuma dikit aja. Benteng. Benteng. Apa? Coba tak gresek-gresek ya. Nah, harus ditulis gitu. Rasid toh. S2 sih. Tis. Penempatanmu nanti tuh. Mau limone. Yuk mangan siji lah. Mangan 5 bubar ya misalkan ngajar dhewe. Ada murid. Gabung mau siji. Iya balena. Lah jadi ini kene ya, Pak. Tetep kene. Randu. Ah cedak. Iya. Neng kowe ora penataan ya? Gue orang piye ya kayaknya. Masalah emang siji kuwi semenjak siji informasinya telu. Oh, sing PG piro? Tapi yo akeh tuh. Sing kosono asli. Enggak. Aku yang berarti ya. Oh iya berarti ana ketambahan siji. Iya, cuman nanti mau di Mataram mana? Sudah Bapak Ibu.